Tanah Papua. Tanah yang memiliki berjuta keindahan dan misteri di dalamnya. Tanah yang subur yang menyimpan cerita tentang kekayaan alamnya. Inilah pesona bumi Cendrawasih, surga kecil yang jatuh ke bumi. Bersama Awa, mari kita melihat Papua lebih dekat. Yo, berjumpa lagi dengan kitong Awa. Perjalanan kali ini, Awa berada di distrik Huaibu, di pinggiran Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Dan perjalanan kali ini kita mulai di cuaca yang sedang hujan. Saat ini kita sedang berada di Dermaga Patau, sebuah dermaga yang berada di Kampung Kuadeware, di mana kita bisa melihat aktivitas masyarakat seperti berjualan ataupun sedang menunggu speedboat untuk menyeberang menuju ke kampung yang ada di pinggiran Danau Sentani. Setelah menunggu hujan reda, kita pun bergegas untuk menuju ke speedboat, di mana kita akan menyeberang menuju ke suatu kampung yang ada di distrik Huaibu. Untuk biaya transportasi seperti ini, kita dikenakan tarif dengan biaya 10.000 per orang. Dengan cuaca hujan rintik-rintik, kita pun memulai perjalanan, dan kita bisa melihat aktivitas masyarakat yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Selama perjalanan, kita akan disuguhkan keindahan pemandangan Danau Sentani dan juga perbukitan hijau, serta pegunungan Cyclop yang menjulang tinggi. Dan juga kita bisa melihat rumah masyarakat yang terbuat dari kayu yang dibangun di atas permukaan air. Kemudian speedboat akan melintasi di antara Bukit Yotoro dan juga Pulau Kuadeware, sebuah pulau kecil yang berada di tengah Danau Sentani. Nampak dari kejauhan, kita sudah bisa melihat kampung tujuan kita kali ini. Speedboat pun terus melaju menuju ke arah selatan dalam kondisi cuaca yang sedang hujan. Dan tidak terasa kurang lebih sekitar 10 menit, kita pun sampai ke kampung tujuan kita kali ini. Karena hujan yang cukup deras, kita memutuskan untuk menunggu hingga reda dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke telaga yang ada di kampung ini, yaitu Kampung Dondai. Hujan pun telah reda, dan siang itu kita melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan. Pertama-tama kita akan melewati daerah perbukitan hijau. Daerah yang sepanjang pinggiran Danau Sentani banyak sekali terdapat perbukitan hijau seperti ini. Setelah melewati perbukitan hijau, kita akan masuk ke wilayah daerah hutan. Ya, kita masuk ke dalam hutan tanpa menggunakan alas kaki. Dan kemudian kita lanjut melewati perkebunan pohon pinang. Oh ya, hutan Papua termasuk dalam hutan hujan tropis dunia yang diperkirakan memiliki luas total kurang lebih sekitar 42,5 juta hektar. Dan masyarakat adat Papua bergantung dengan alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila hutan telah rusak dan tergantikan menjadi pemanfaatan yang lain, tentu masyarakat adat akan menjadi sulit untuk mengakses sumber daya alam secara leluasa seperti sebelumnya. Kitong memasuki wilayah yang terdapat alang-alang. Itu pertanda Kitong telah tiba di tempat tujuan Kitong, yaitu telaga yang pertama. Sebuah telaga yang berada di tengah hutan, yang di sepanjang pinggiran telaga terdapat pondok yang biasa digunakan masyarakat sebagai tempat untuk memancing atau menangkap ikan. Dan jenis ikannya sendiri merupakan jenis ikan air tawar seperti mujair ataupun gabus. Selain itu, di tengah telaga ini terdapat sekelompok tanaman ataupun pohon yang tumbuh subur di tengah telaga. Dan menurut masyarakat setempat, kadang terjadi fenomena alam yang cukup unik, di mana tanaman-tanaman itu bergerak dengan sendirinya. Setelah melihat telaga yang pertama, Kitong pun melanjutkan perjalanan menuju ke telaga yang selanjutnya, dan Kitong kembali berjalan ke dalam hutan. Dan Kitong juga melihat adanya pohon tikar atau pandan duri, yang daunnya sangat kuat dan biasa digunakan untuk dianyam menjadi tikar.
Dengan terus berjalan menelusuri hutan hujan tropis ini, akhirnya kitong pun sampai ke tempat tujuan terakhir kitong, yaitu Telaga Kampung Dondai yang kedua. Dan seperti inilah pemandangan yang ada di tempat ini. Inilah telaga yang kedua yang ada di Kampung Dondai. Sebuah telaga yang memang airnya kurang cukup jernih, namun memiliki keindahan dan pesona tersendiri. Sebuah telaga yang berada di tengah hutan hujan tropis ini memiliki warna air yang berwarna kehijauan. Kita pun mulai menelusuri di seluruh pinggiran danau, karena kita mencari sesuatu yang sayangnya kita telah dapatkan di tempat ini ketika melakukan perjalanan ini. Karena sebelum melakukan perjalanan ini, saya sudah melakukan survei di tempat ini. Berharap bertemu kembali dengan sekelompok hewan tersebut, namun perjalanan ini tidak membuahkan hasil yang cukup menyenangkan. Karena kita tidak berhasil kembali berjumpa dengan sekelompok hewan tersebut. Inilah gambaran sekelompok hewan yang saya jumpai ketika melakukan survei pertama kali menuju ke tempat ini, yaitu kelelawar, yang merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang, di mana kedua kaki depan berkembang menjadi sayap. Kelelawar memiliki peranan dalam ekosistem alam, ialah membantu penyerbukan berbagai jenis tumbuhan. Peranan ini ikut andil di dalam kelangsungan berbagai spesies tanaman, terutama di habitat liarnya. Kelelawar jenis pemakan buah akan membantu penyebaran biji ataupun bibit tanaman, serta kotoran kelelawar juga dapat berfungsi sebagai pupuk organik untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yo, jadi kita sudah sampai di telaga di Dondai, tapi kita ekspektasi tidak sesuai, jadi kita tidak dapat kelelawar. Jadi kita harus lanjutkan perjalanan. Rasa kecewa tidak bisa bertemu dengan kelelawar untuk kedua kalinya di tempat ini tentulah ada. Namun kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Karena melakukan perjalanan di alam, tentu kita tidak dapat memprediksi segala hal atau kemungkinan yang dapat terjadi. Dan hari pun telah sore, kita memutuskan kembali ke kampung dan kembali melanjutkan perjalanan selanjutnya. Dengan menggunakan speedboat yang sama, kita kembali menelusuri Danau Sentani untuk kembali ke Dermaga Patau. Dan seperti inilah pemandangan wilayah Dermaga Patau di distrik Kuaibu yang ada di Kabupaten Jayapura. Ya, keesokan harinya kita melanjutkan perjalanan masih di wilayah di distrik Kuaibu, tepatnya di wilayah Kampung Doyo Lama. Kita akan melihat sebuah tempat wisata yang sangat menarik yang ada di Kabupaten Jayapura. Sebuah destinasi wisata favorit wisatawan yang berkunjung ke wilayah Papua, khususnya daerah Jayapura. Wisata yang terletak tidak jauh dari kota Sentani ini memiliki akses yang mudah untuk didatangi dan telah memiliki tangga berwarna-warni untuk menaiki puncaknya. Wisata bukit ini memiliki nama asli Bukit Tungkuwiri, namun masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Bukit Teletubbies. Memiliki pesona pemandangan perbukitan yang hijau serta hamparan Danau Sentani yang luas, dan juga kita bisa menikmati pemandangan pegunungan Siklop yang ada di Kabupaten Jayapura. Inilah salah satu bukti nyata keindahan pesona alam Papua, panorama yang memanjakan mata dengan udara yang segar yang jauh dari polusi perkotaan. Yo, akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan kita kali ini, yaitu Bukit Tungkuwiri.
Sore pun telah tiba. Sa dan Alekabo akan melanjutkan aktivitas memasak di tempat ini. Seperti yang kita lihat saat ini, cuaca di sore hari ini sedang hujan. Dan perubahan cuaca di wilayah ini dapat terjadi dengan begitu cepat. Namun, kita tetap harus melanjutkan perjalanan sambil menunggu hujan reda. Hujan pun telah reda dan Kitong kembali berjalan menuju bagian ujung selatan wilayah Bukit Tungkuwiri. Dengan mengikuti jalan setapak, Kitong menuju tempat yang sedikit jauh untuk mendapatkan pemandangan yang cukup menarik untuk memasak. Akhirnya Kitong sampai. Jadi tempat ini Kitong akan masak. Paten. Oh ya, karena di tempat ini sulit ditemukan kayu bakar, jadi Kitong memutuskan memasak dengan menggunakan kompor portable. Dan menu masakan Kitong kali ini yaitu ikan salmon dan mashed potato atau kentang tumbuk. Jadi selamat menikmati proses masak di tempat ini. Yo, jadi Kitong pindah karena hujan, Kitong harus pindah untuk tempat masak. Ya begitulah, kadang cuaca Kitong tidak bisa prediksi, kita mengikuti dengan kondisi alam. Dan akhirnya masakannya telah selesai. Dan inilah menu makanan Kitong kali ini. Ikan salmon yang Kitong makan bersama mashed potato dan juga ada buah apel dan kopi. Jadi seperti inilah makanan yang Kitong bisa nikmati sambil menikmati pemandangan alam serta hujan di wilayah Bukit Teletubbies atau Bukit Tungkuwiri.
Berjumpa lagi dengan Kitong Alewald. Jadi saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar video Alewald. Yang pertama yaitu kenapa jarang upload atau upload videonya itu lama. Jadi kendala yang pertama yaitu untuk pembuatan video Alewald yang videonya jalan-jalan atau ke satu tempat adventure, jadi dibutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Kemudian juga editingnya seperti itu. Kendala yang kedua yaitu faktor dari segi biaya dan transportasi. Jadi teman-teman tahu sendiri bahwa harga di satuan barang atau jasa di Papua itu berbeda jauh dengan daerah yang lain di wilayah di luar Papua. Sehingga di sini dibutuhkan nilai biaya produksi video yang cukup besar lah, seperti itu. Apalagi video perjalanan, tentu kita tahu biaya transportasi di Papua ini cukup mahal. Yo, untuk pertanyaan kedua, kemana Alesada? Jadi pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan di kolom komentar. Jadi saat ini Alesada belum bisa bergabung dengan video Alewald karena beliau memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2-nya. Jadi saat ini beliau berada di Bandung. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana Alewald membuat atau menggunakan alat apa saja dalam proses pembuatan video. Jadi yang ingin share ke teman-teman bahwa video Alewald dibuat dengan menggunakan kamera utama yaitu iPhone, kamera yang lama kita gunakan ini iPhone 11 Pro Max, dan juga tentu dibantu dengan drone DJI Mavic 2, dan proses editingnya sendiri menggunakan aplikasi VN dan itu hanya di handphone. Jadi kita selama ini proses pembuatan dan editing itu menggunakan hanya menggunakan smartphone yaitu merek iPhone. Yo, itu tadi 3 pertanyaan yang sering ditanyakan di video Alewald. Buat teman-teman yang ingin menanyakan hal lain bisa tulis di kolom komentar. Dan juga selamat menyongsong tahun baru. Semoga video Alewald di tahun kedepannya bisa memberikan video-video tentang Papua yang lebih menarik lagi dan teman-teman bisa menikmatinya. Sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Dah kamu semua.